Iran hari ini tuh seperti apa Pak Ustadz? Apakah berjuang bersama umat muslim yang lain atau justru sebaliknya? Karena Syiah juga punya keyakinan bahwa mereka akan bangkit di akhir zaman. Mereka akan bangkit di akhir zaman dengan hadirnya Al-Mahdi Al-Muntazar, Muhammad bin Hasan Al-Ashqari, yang sekarang ini mengalami kegaiban kubro yang usianya lebih dari 1000 tahun. Dan ini adalah cucu Rasulullah SAW, dan beliau menghilang dan akan muncul nanti dari kota Irak Samara di akhir zaman, membawa Quran yang asli yang kemudian akan membangkitkan para ahlul bait, kemudian juga akan memimpin perang sehingga Syiah menang di dunia dan akan menguasai Palestina. Fa'inal malaikata basitatun ajnihati 'alaiha, karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi pasukan Sam. Artinya ketika pasukan yang sesungguhnya ini muncul, malaikat akan ikut berperang. Kabar gembira dari Gaza tadi, Rasulullah ikut berperang nanti. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Lika-liku akhir zaman kembali lagi guys. Kayak sebelumnya gue bilang, Lika-liku akhir zaman itu akan tayang seminggu sekali. Kalau nggak hari Selasa ya hari Sabtu. Doain aja nih karena studio kita masih perbaikan. Seperti yang gue bilang ya, kita tuh butuh pandangan-pandangan dari para ulama, para peneliti agar kita itu nggak salah menyikapi dan tersesat di fenomena akhir zaman. Nah hari ini gue udah kedatangan Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ojek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih nih Pak Ustadz sudah mau jadi narasumber di dengan senang hati insyaallah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, belum lama ini terjadi sebuah tragedi yang memicu kemarahan umat Islam, yaitu tewasnya Ismail Haniyeh. Bahkan Pak JK pun, wapres kita dulu ya, melayat kepergian beliau. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kan kejadiannya di Iran nih. Sebetulnya posisi Iran hari ini tuh seperti apa Pak Ustadz? Apakah berjuang bersama umat muslim yang lain atau justru sebaliknya? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang mungkin bagi kita sekarang memicu perhatian yang cukup menguras energi kita ya, dengan pembelaan Yaman, Iran, Lebanon kepada Palestina di saat bungkamnya para pemimpin Arab yang jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap tragedi yang terjadi di Gaza, Rafah, Palestina. Nah, khusus juga untuk Iran. Kita secara manusiawi, saya pribadi sangat berterima kasih pada Yaman, Iran, Lebanon yang telah betul-betul menunjukkan komitmen pembelaannya kepada Palestina. Dan juga bagaimana mereka menyerang Israel di saat negara Arab ini diam. Ini merupakan satu hal yang sangat baik dan saya cukup acungkan jempol untuk mereka, keberanian mereka terutama Iran, Yaman, Lebanon. Namun di sisi lain bahwa kita dihadapkan pada satu permasalahan yang sudah sejak dulu. Kalau memang Iran salah satunya adalah negara seperti Yaman dan juga Lebanon berakidah Syiah. Nah, secara politik dan akidah ini bisa kita pahami. Kenapa demikian? Pertama dari sisi politik, Iran, kemudian juga Lebanon dan Yaman ini punya kepentingan dengan Palestina. Punya kepentingan. Kepentingannya apa? Bahwa wilayah ini, wilayah Palestina maksudnya, ini merupakan wilayah yang akan menjadi ending dari kejayaan Syiah di dunia. Karena Syiah juga punya keyakinan bahwa mereka akan bangkit di akhir zaman. Mereka akan bangkit di akhir zaman dengan hadirnya Al-Mahdi Al-Muntazar, Muhammad bin Hasan Al-Ashqari, yang sekarang ini mengalami kegaiban kubro yang usianya lebih dari 1000 tahun. Dan ini adalah cucu Rasulullah SAW, dan beliau menghilang dan akan muncul nanti dari kota Irak Samara di akhir zaman,
membawa Quran yang asli yang kemudian akan membangkitkan para ahlul bait. Jadi mereka meyakini adanya reinkarnasi sebelum hari kiamat, kebangkitan itu. Kemudian serah terima Quran yang asli versi mereka, Mushaf Fatimiyah yang jumlahnya 17.000 ayat. Kemudian juga akan memimpin perang sehingga Syiah menang di dunia. Dan akan menguasai Palestina. Akan menguasai Palestina. Kenapa demikian? Karena Palestina secara geografis dia jantung dunia. Sebagaimana diungkapkan oleh gurunya Adolf Hitler, Profesor Karl Hauser, bahwa Palestina is the heartland of the world. Dia adalah jantung dunia. Karena memang Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Nah, Yahudi pun menggunakan prinsip itu. Jadi ketika mereka ingin menguasai dunia, mereka kuasai dulu jantung dunia. Mereka mulai dari Palestina. Dengan mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel tanggal 14 Mei 1948 di tanah Palestina milik umat Islam. Nah, itu pula dengan Syiah. Oh, nanti Al-Mahdi Al-Muntazir yang mereka klaim akan muncul dari Samara itu akan membawa kemenangan yang pada endingnya nanti di Gaza, Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi ini harus dijaga dan harus diraih dari bangsa manapun termasuk dari bangsa Israel. Maka ketika Israel mengokupasi wilayah dan apalagi membantai Gaza, otomatis mereka akan bergerak dan tidak akan diam. Apalagi di masa yang sekarang, sebagaimana dulu bagi mereka yang bermadhab Khomeini, kan ada beberapa murji ya. Ada Khomeini, ada Ar-Razi. Kalau Khomeini Iran, kalau Ar-Razi Irak. Baik kedua-duanya pun mengklaim bahwa memang suatu saat nanti akan membebaskan Palestina. Karena itu negeri kebangkitan dunia, versi mereka. Nah, Yahudi pun sama. Maka ketika Yahudi mencoba mengambil alih Palestina dari mereka, ya otomatis mereka akan melawan. Apalagi sekarang dengan apa yang mereka lakukan di Gaza, itu seolah-olah menjadi alibi mereka untuk menyerang. Nah, sekarang ini menurut Marja Khomeini adalah tahun di mana mereka memetik hasil, yaitu meraih kemenangan. Dari 5 tahapan yang dicanangkan Khomeini sejak dulu, 1949 kalau tidak salah ya. Ini sekarang sudah fase yang kelima, fase meraih hasil. Kemenangan di mana Syiah bangkit di seluruh dunia. Nah, ini bukan hanya keyakinan Iran, tapi juga merupakan keyakinan Yaman, Syiah Yaman, dan Syiah Libanon. Betapapun Yaman dulunya Ahlussunnah wal Jamaah, namun sekarang yang berkuasa adalah Houthiyah. Sejak 2010 dulu terjadi Arab Spring, Yaman juga sama, berubah. Nah, itu dari sisi politik ideologis. Nah, kemudian dari sisi yang lain tentang posisi Iran terkait dengan kematian Ismail Haniyeh, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa memang di negara-negara di dunia itu banyak kaki tangan Yahudi gitu, termasuk di Iran. Tidak menutup kemungkinan ada agen Mossad yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan kematian Ismail Haniyeh, yang jelas merupakan sosok tertinggi di Hamas, yang saat ini menjadi musuh bebuyutan Yahudi yang sudah lama membuat mereka gagal mewujudkan ambisi mereka melakukan animal sacrifice di tahun ini. Dan ini yang menjadi penyebab kenapa Hamas melakukan penyerangan. Ya, terlepas kalau kita mau masuk dulu ya. Tanggal 1 Oktober saya masih di Palestina. Tanggal 1 itu saya masih berada di Masjidil Aqsa Al-Quds. Tahun lalu, Pak Ustadz? Ya, Oktober kemarin itu saya masih di sana. Terakhir pagi-pagi setelah sholat subuh kami packing untuk meninggalkan Palestina. Sholat kami di Masjidil Aqsa, sholat subuhnya. Nah, kami setelah pamitan ke guru-guru kami, salah satunya Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabita Ulama Palestina, yang di Al-Quds, Al-Aqsa, kami masuk ke Jordan. 3 hari kami di Jordan, kemudian kami pulang ke Indonesia. Tanggal 5 saya sudah aktivitas di Bandung, tanggal 7 meledakkan, 7 Oktober. Nah, saya terlihat memang ada kewajaran kenapa Hamas melakukan itu. Dan ini sangat logis dalam strategi menyelamatkan akidah dan Islam. Nah, apa itu? Bahwa Zionis Israel itu secara ideologis mereka mencanangkan Maret sampai Juni tahun ini harusnya mereka melakukan animal sacrifices, penyembelihan red heifer. Sapi merah itu? Sapi merah yang kelima-limanya sudah ada, baik 4 sapi jantan ataupun 1 ekor sapi 4 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan, itu 5-limanya sudah ada. Nah, rencananya itu akan disembelih di altar yang ada di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu destinasi yang paling dituju, dan biasanya kalau kami itu biasanya di akhir sebelum kami meninggalkan Yerusalem, itu destinasi terakhir karena dari situ view bisa terlihat semua Yerusalem dan Masjidil Aqsa itu kelihatan betul. Itu view yang pas. Nah, tapi itu juga merupakan
center point untuk orang-orang Yahudi Ashkenazim Kabbalah untuk merayakan kemenangan mereka dengan dihancurkannya Masjidil Aqsa, lalu mereka ganti dengan Solomon Temple. Inilah yang dulu dibicarakan di periode kedua, kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Dia kan sempat 2 kali berturut-turut menjadi Perdana Menteri Israel. Nah, dia pernah bercakap-cakap dengan rabi petinggi Yahudi. Isinya adalah lakukan segera untuk menyambut Tuhan kita untuk segera datang. Nah, salah satunya adalah itu tadi, penyembelihan 5 ekor sapi, 4 betina, 1 jantan, red heifer. Nah, itu akan dilakukan di sana. Nanti darahnya akan dialirkan ke seluruh titik dari altar yang bergambar matahari itu ke seluruh wilayah yang akan menjadi lokasi berdirinya Yerusalem baru versi mereka. Nah, ini versi Yahudi, Ashkenazim, Yahudi yang membantai kaum muslimin, yang menjadi pelayan kepentingan Dajjal dan pelayan setia kepentingan iblis dan Dajjal di dunia. Nah, nanti daging setelah disembelih, dagingnya akan dibakar dan asapnya akan ditaburkan ke seluruh wilayah itu demi keberkahan. Nah, baik Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, tiga-tiganya meyakini kebangkitan agama mereka. Dan tahun ini adalah tahun kebangkitan mereka semua. Nah, saya melihat itu ada keanehan. Sejak 2016 saya memasuki Masjidil Aqsa. Itu jarang saya melihat ada penuh Masjidil Aqsa ataupun seluruh situs-situs Islam seperti Ibrahimi itu penuh oleh orang-orang Palestina. Biasanya mereka dibatasi, nggak boleh masuk. Penuh justru sama pengunjung dari luar negeri. Kemarin penuh. Jadi perayaan Muludan penuh di Al-Aqsa, di Masjid Ibrahim Al-Khalil Hebron itu penuh juga. Saya sampai nggak bisa sholat. Di Al-Khalil itu biasanya cuma 10 orang, 20 orang. Kemarin ribuan orang Palestina. Dari seluruh wilayah. Saya tanya dari mana? Dari hampir semua distrik di tepi barat. Tandanya apa Pak Ustaz? Nah, sepertinya itu merupakan pengalihan isu. Pengalihan isunya apa? Jadi Israel ini dia akan melakukan penyembelihan sapi betina, sapi jantan, sapi merah itu di bulan Maret sampai Juni. Dan jauh beberapa tahun, 1 tahun sebelum itu mereka sudah memiliki 4.000 pasukan spesial untuk menjaga mengawal ritual itu. 4.000 orang. Israel Defense Forces pasukan elitnya. Nah, artinya kalau itu dilakukan, pembantaian Gaza akan segera mereka lakukan. Nah, ini sudah tercium oleh Hamas. Yang kedua, motif ekonomi. Apa itu? Di bawah Gaza itu ditemukan adanya cadangan minyak dan gas alam yang luar biasa fantastis. Ada kurang lebih 122 triliun kubik minyak dan 170 sekian miliar kubik gas alam. Ya, luar biasa. Dan itu yang disebut dengan lingkungan Levant Basin itu jarang diungkap ke dunia. Hanya mereka. Nah, itu kalau dihitung itu bisa lebih dari 3 kali lipat anggaran Indonesia, RAPBN kita. Itu bisa membuat Gaza menjadi kota terkaya di dunia. Nah, disitulah mereka paham atas ambisi David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama tahun 1948, yang dia ingin menguasai seluruh Sinai, di mana sebelah sini adalah Sungai Nil, sebelah barat, sebelah timurnya adalah kanal Ben-Gurion. Jadi si David Ben-Gurion ini akan membuat kanal menyaingi terusan Suez, karena terusan Suez ini selalu bikin masalah antara Israel dengan Mesir. Nah, otomatis dia akan membuat kanal yang panjangnya hampir 2 kali lipat lebih dari terusan Suez yang menghubungkan Teluk Aqobah langsung ke Laut Tengah untuk menguasai Sinai tadi. Namun cost-nya besar, 100 miliar dolar harus mereka keluarkan. Nah, tapi kalau lurus dari Teluk Aqobah ke Gaza, itu bisa dipangkas bisa sampai 45 miliar dolar saja. Bisa dipangkas 55%. Nah, otomatis mereka berarti bersihkan Gaza. Dipersiapkanlah 4.000 pasukan elit tadi, dan ini sudah sampai ke Hamas. Jadi Hamas tidak berbuat pun, Gaza akan dibantai habis. Maka lewat semua istihadnya, dan ini keputusan Ismail Haniyeh sebagai petinggi Hamas, habisi mereka sebelum mereka melakukan itu. Nah, di momen kemarin itu Oktober, itu kan ada 3 distrik di Yerusalem, ada distrik Muslim, Yahudi, Nasrani. Itu 3-tiganya merayakan hari besar. Kita merayakan Maulid Nabi di sana, ya. Kemudian
ya Nasrani melakukan Paskah Agung, saya melihat mereka itu di hari Jumat tuh, hari Sabtunya the Great Sabbath, orang-orang Yahudi. Ada apa? Nggak biasanya saya itu. Saya sudah 6 kali masuk ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Alhamdulillah bismillah. Mohon maaf saya tidak maksud apapun. Tapi tidak semeriah itu kemarin itu. Kayaknya ini cover story. Nah, rupanya kita difokuskan ke sana sementara mereka akan menyerang Gaza. Sebelum itu terjadi, maka apa keputusannya? Hancurkan mereka di negara mereka sendiri, kita dahului. Itulah keputusan yang diambil oleh Ismail Haniyah, Muhammad Al-Dev, dan juga petinggi-petinggi Hamas, termasuk Yahya Sinwar. Nah, qadarullah itu yang membuat apa yang terjadi. Pasukan Tufanul Aqsa ini berhasil, 4.000 ini habis. Dan Israel betul-betul kecolongan. Maka makin ada alibi untuk membantai Gaza. Salah satunya menghabisi para petinggi Hamas, dan itu salah satunya adalah Ismail Haniyah. Dan saya yakin beliau syahid insya Allah. Dan cuma bagaimana kita melihat respon, termasuk kenapa ini terjadi di Iran. Nah ini tuh dia, jangankan di Iran, di negara-negara yang dekat saja itu banyak intel Mossadnya, termasuk di Indonesia. Maka ada satu negara yang berdampingan dengan Palestina, 10 dari warga negara itu 7 intel Mossad. Maka kita tidak bisa percaya begitu saja pada orang di sana negara itu. Bahkan sampai saking hebatnya informasi mereka, dinding aja bisa bicara gitu. Nah, maka kita sangat hati-hati. Nah, maka tidak menutup kemungkinan di Iran pun ada. Jadi ada motif lain sehingga jadi ada kemungkinan memang ini sudah disusupi oleh agen Mossad di Iran. Nah, itu secara politik dan ideologi. Jadi Iran pun punya kepentingan, sebagaimana Yaman, Lebanon yang sama-sama negara berideologikan Syiah, punya kepentingan dengan Palestina untuk menyambut kebangkitan ideologi mereka. Jadi 3 agama ini akan meyakini akan segera merayakan kemenangan mereka. Yahudi dengan the New World Order-nya, termasuk Nasrani juga untuk meraih 100 tahun kekuasaan Yesus Kristus di muka bumi, versi mereka. Dan yang ketiga 1000 tahun maksud saya, itu yang disebut dengan Year of the Jewish Kingdom, Year of the Jesus Kingdom, milenium ketiga. Dan Majusi pun sama. Dan kita tahu Majusi sumbernya di mana? Persia. Nah itu dia. Jadi 3 agama ini, Yahudi, Nasrani, Majusi, berkumpul di Palestina. Maka ini momen di mana kemenangan Islam ini akan terjadi. Kebayang di Palestina berhadapan dengan 3 ideologi agama besar. Karena saya yakin agama-agama yang lain turunan dari agama ini, selain daripada agama Islam. Turunan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah ini, andaikan ini semua terjadi dan subhanallah misalnya Imam Mahdi muncul, luar biasa. Terbuktilah kemenangan Islam dan hancurnya 3 agama ini membuat agama-agama yang akan hancur. Nah peristiwa ini pun akan menjadi hidayah bagi mereka-mereka yang punya iman di dalam hatinya, termasuk mereka yang berakidahkan Syiah. Ya karena Syiah itu banyak sekte, ada Syiah Rafidhah atau Isna Asy'ariyah atau Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Sabaiyah, dan ada Syiah Kaisaniyah. Dulu di masa sahabat muncul 3 Syiah. Ada Syiah Sabaiyah yang langsung dinisbatkan kepada Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman yang benci pada Rasulullah SAW, dan dia menciptakan hadis-hadis palsu tentang Syiah. Tapi sayangnya orang-orang Syiah hari ini, terutama yang di Indonesia, menolak keberadaan. Kami nggak kenal siapa Abdullah bin Sabah, padahal dia adalah orang pertama yang menciptakan akidah Syiah. Yang kedua Syiah Kaisaniyah. Sebagaimana Syiah Sabaiyah mengkafirkan para sahabat, Ahlus Siffin, Ahlul Jamal, ya. Dan mereka mengklaim kepemimpinan setelah Rasulullah, setelah Ali adalah Muhammad Al-Hanafiyah, anak tiri Ali bin Abi Thalib dari istri Abu Bakar. Nah, kemudian yang ketiga ada Syiah Zaidiyah yang di Yaman, ini pusatnya di Yaman, ini mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka mengklaim di dalam Islam ada Syiah. Buktinya Syiah Zaidiyah sama dengan kita, padahal Islam ya Islam. Kalau dikatakan Syiah Zaidiyah bagian dari Islam, berarti Rasulullah mengajarkan tentang Syiah dong kalau begitu. Nah ini persepsi yang menurut saya harus diluruskan. Menarik apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Didat ketika beliau diundang oleh para petinggi Syiah Iran untuk berdiskusi. Beliau sengaja datang terlambat, dan biar para pemuka agama Syiah yang lebih duluan hadir. Saat itu beliau datang dan beliau mengepit ketika masuk, melepas kedua sendalnya, yang kiri dijepit di ketiak kanan, yang sendal kanan dikepit ketiak kiri, lalu masuk.
Dia tertawakan oleh para petinggi Syiah di dalam ruangan itu. Apa-apaan Syekh? Itu sendal nggak usah dibawa ke dalam, simpan di luar. Ya, nggak akan hilang kok, nggak akan ada yang nyuri. Aman di sini, kami semua menjaganya. Loh, kata apa jawaban Syekh Ahmad Didat? Allahu yarham. Apa anda semua lupa kalau beginilah perilaku orang Syiah di zaman Rasulullah? Kalau masuk ke ruangan dan terlambat, dia suka mengepit sendalnya di ketiak mereka saat berlawanan. Ketawa mereka semua. Orang-orang pada petinggi Syiah itu bertawa di ruangan itu, mentertawakan Syekh Ahmad Didat dan mengatakan, apa sih ada-ada saja. Mana ada Syiah di zaman Rasulullah SAW? Itu kata petinggi Syiah dunia. Lalu apa yang terjadi? Itu siasat sebetulnya. Cerdas beliau. Nah, kalau begitu selesai. Apa yang harus kita diskusikan? Anda sendiri mengatakan di zaman Rasulullah tidak ada Syiah. Lalu kenapa harus ada Syiah zaman sekarang? Islam ya Islam saja. Itu saja maksud saya seperti itu. Nah, nyambung nggak tadi? Udah terjawab dengan pertanyaan tadi. Nah, ini nyambung lagi nih Pak Ustadz ya. Jadi dulu itu kan kita tahu ya ada perang Persia lawan Yunani, lawan Romawi gitu ya. Dengan hari ini gitu ya, seperti operasi intelijen yang kecolongan gitu ya. Akankah gitu Iran ini akan berperang nih setelah kejadian kecolongan kemarin gitu? Secara ideologi politik tadi itu pasti akan berperang dengan Israel kembali. Kemungkinannya besar ya? Kemungkinan besar ya. Yang kedua, biiznillah tentunya Masya Allah kan mereka merasa berdosa, dalam arti bersalah kan. Di negara mereka pemimpin Hamas meninggal dunia, gugur. Maka harus ada harga mahal yang dibayar oleh Israel untuk membalaskan dendam Iran kepada Israel, maka Iran tentu akan menyerangnya. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya terkait dengan perang akhir zaman. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu Rasulullah pernah bersabda begini, "Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yabtaghu Allah." Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya atas kalian. Summa tagzunal Farash wa yabtaghu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia, Allah akan memenangkan kalian atas Persia. Summa tagzuna Rum wa yabtaghu Allah. Lalu kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya atas mereka, kalian atas mereka. Summa tagzuna Dajjal wa yabtaghu Allah. Rasulullah menyebutkan perang besar tadi, perang melawan kemunafikan raja-raja Arab. Jadi tugas pertama Imam Mahdi itu bukan perang melawan kapitalisme barat dan komunisme timur, bukan. Tapi membersihkan jazirah Arab dari kemunafikan para raja-raja mereka. Jadi yang dilawan tuh raja-raja Arab dulu. Kemunafikan raja Arab saja. Sekarang kita lihat di mana mereka. Ya, yang kedua perang melawan Persia. Ya, yang ketiga perang melawan Romawi Barat Eropa dan keempat perang melawan Dajjal. Antara perang melawan Romawi dengan Dajjal, perang melawan Dajjal ini ada peristiwa besar. Yang pertama, nanti ketika Romawi kalah hancur, maka Konstantinopel akan kembali pada umat Islam. Jadi akan ada lagi penaklukan Konstantinopel sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, usia 22 tahun membebaskan 21 negara yang tadi Konstantinopel. Itu 900 tahun setelah Rasulullah wafat. Dan kata Rasulullah SAW akan dibebaskan Konstantinopel dan sebaik-baik pemimpin dan pasukan adalah yang membebaskan Konstantinopel. Nah itu terjadi 29 Mei 1453 Masehi. Berarti maksudnya posisi Turki berarti nggak kayak sekarang ya? Ya, ketika masa sekarang itu terjadi. Akan dihancurkan. Saya tidak tahu apakah nanti seandainya ini terjadi di masa Erdogan, apakah Erdogan ini akan syahid, gugur, atau Erdogan ini akan lari ke Palestina dan bergabung dilindungi oleh Hamas. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas secara pribadi dan secara kepemimpinan dia mengatakan saya komitmen dengan Hamas dan akan berjuang bersama Hamas. Nah itu. Jadi Konstantinopel. Nah itu akan dibebaskan. Kalahnya Romawi maka Konstantinopel akan kembali pada umat Islam. Berarti bagian atas itu dikuasai kaum muslimin kembali. Nah lalu perang melawan Dajjal. Nah antara pembebaskan Konstantinopel dengan perang melawan Dajjal itu teknologi akan ada peristiwa besar di mana matahari terbit dari barat persis saya. Kemudian akan terjadi dukhon. Ya, dan teknologi hilang dari muka bumi. Karena ketika Dajjal datang, perang melawan Dajjal itu tanpa teknologi. Rasulullah SAW menjelaskan setelah perang melawan Romawi, "Suma'antum ila ma bada'atum," 2 kali. Kemudian kalian akan kembali ke zaman di mana kalian tidak punya teknologi. Teknologi akan hilang, lampu akan hilang, apapun. Kita kembali ke zaman unta. Kalau hari ini kan berarti yang punya nuklir itu kalau di Timur Tengah hanya Iran posisinya Pak Ustaz. Sepertinya Iran, cuma Iran. Ya, Asia ada Pakistan. Iran, Pakistan. Cina kan
Timur Tengah ya Iran. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti nuklir ini tidak akan digunakan lagi karena memang ada dua jenis perang akhir zaman dalam kacamata militer. Yang pertama ada sisi teknologi ya, ada perang Armageddon, ada perang Malhamatul Kubra. Perang Armageddon ini teknologi masih ada. Dan menurut saya sampai perang melawan Romawi ini teknologi masih ada. Nuklir masih digunakan. Masih, ya. Baru Nuklir. pas lawan Dajjal. Terjadi peristiwa bumi kehilangan teknologi, Dajjal muncul. Ya, di mana Dajjal muncul dengan sihirnya. Dia memang punya kemampuan sihir. Dia pertama secara betul-betul sihir. Dan orang melihatnya seolah-olah itu benar. Dia akan membuat negara yang tandus menjadi hijau berpadang rumput sehingga orang-orang sujud menyembahnya. Dia akan menurunkan hujan. Dia diberikan kemampuan oleh Allah, istidraj, bisa mengeluarkan makanan dari langit, menurunkan hidangan. Dan ini menarik terkait dengan Nabi Isa AS nanti tentang Al-Maidah. Nah, kemudian dia akan datang dengan kemampuan sihirnya, ya, menggantikan hilangnya teknologi. Kita tahu teknologi ini adalah 50% dari ruhnya manusia milenial kan. Kita sangat tergantung dengan teknologi kan. Apalagi anak-anak kecil sekarang. Anak-anak kecil, ya, termasuk para kaum dewasa, mobilitas mereka sehari mereka, kerja mereka, identitas mereka, data-data mereka ada di gadget teknologi. Hilangnya teknologi, hilang separuh ruh mereka. Datangnya Dajjal menggantikan separuh hilangnya ruh mereka dengan hilangnya teknologi, diganti dengan sihir Dajjal. Maka benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, Maha Allah yang telah mengutus Rasulullah yang tidak pernah berdusta. Dajjal akan datang ketika manusia berharap kedatangannya. Jadi manusia bukannya lari meninggalkan Dajjal, justru manusia sangat berharap Dajjal datang. Oh datanglah Dajjal, oh datanglah Dajjal. Tapi tidak disebut nama Dajjal, disebut sosok agung Tuhan mereka. Baik Yahudi, Nasrani, Majusi menyebut Tuhan yang berbeda dengan nama mereka, tapi sosoknya sama. Itu. Ketika kelaparan, 3 tahun berturut-turut, kekeringan, kematian di mana-mana, teknologi sudah tidak ada lagi, alam sudah tidak bisa diharapkan lagi, banyak manusia yang mati, maka mereka begitu berharap datangnya sang juru selamat. Padahal yang mereka maksud adalah Dajjal. Yahudi, Nasrani, Majusi. Yahudi kita tahu siapa, Nasrani kita tahu siapa, Majusi Persia. Tadi kan Pak Ustadz sering menjemput kaum Majusi ya. Mungkin boleh dijelaskan secara detail nggak sih Pak Ustadz? Kaum Majusi itu apa sebenarnya gitu? Iya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis terkait dengan fitrah ya. Ya, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Fa abawu ayuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang dilahirkan itu ada dalam keadaan fitrahnya Islam. Maka tergantung orang tuanya mau diyahudikan, dinasranikan, dimajusikan. Nah, Majusi ini siapa? Majusi ini diambil dari kata Megi. Megi adalah para pemuka agama kaum Zoroaster. Zoroaster Ya, Zoroaster itu nama agama. Agama yang berkembang di Persia. Nah, Zoroaster ini agama politeisme, menyembah banyak dewa, dan dewa terpenting mereka adalah Ahura Mazda, dewa matahari. Nah, ketika para Megi, pemuka agama Zoroaster menyampaikan ajaran agama mereka, mereka selalu menggunakan api. Api untuk menunjukkan kehebatan mereka, seolah-olah itu mukjizat bagi mereka. Nah, itu terkait dengan dewa matahari mereka, Ahura Mazda. Nah, orang Barat menyebutnya magic, sihir, magic. Ke dalam bahasa Arab pakai sin, bukan pakai kaf. Jadi Majusi. Nah, dari situlah lahir sebutan Majusi. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, sudah dikenal begitu mereka. Dan itu berada di Persia. Sementara Romawi kan Nasrani. Di tengah-tengah mereka ada Yahudi. Nah, itu Majusi, ya Persia. Nah, Persia sekarang adalah Iran. Dan kita tahu agama resminya adalah Syiah. Dan pemerintah Syiah Iran menyatakan bahwa akidah mereka adalah akidah Syiah Khomeini. Rafidah ini adalah yang mengkafirkan selain mereka. Selain daripada mereka itu, ya sama dengan orang Yahudi lah. Kafir, kemudian mohon maaf ya, Rafidah itu kesesatannya luar biasa. Mereka memiliki 10 akidah yang menurut saya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka bagaimana mereka disebut Islam? Pertama, mereka mengatakan Tuhan mereka bukan Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib, pada Rasulullah SAW. Ada salah seorang pemuka agama Syiah di Iran. Saya sebut agama Syiah di Iran karena menurut saya versi ini bukan dari Islam.
Nah, dia mengatakan bahwa inna ilahana ilahu ladzi anzala kitaba ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahu ladzi anzala kitaba ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahu. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Nah, dari kata-kata petinggi Syiah Iran ini saja itu menunjukkan bahwa Tuhan kita sudah berbeda. Yang kedua, di depan saya mereka mengatakan Quran kita beda, hadis kita beda. 2007 qadarullah saya berdebat dengan salah seorang pemuka agama mereka di Indonesia. Saya tidak sebut di kota mana ya. Ini sangat riskan, sensitif. Saya membawa Quran dari Libanon. Ya, mushaf Quran, mufradat Quran, tafsir wal bayan, kayak Dr. Hasan Sadikin. Kemudian hadisnya hadis oleh-oleh dari Yaman. Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani tentang kitab fikih. Itu hanya sebagai sebagai stimulus saja. Ketika saya bertemu dengan tokoh ulama ini, tokoh ulama mereka, saya katakan, Ustadz, saya panggil Ustadz, biar diskusi kita efektif, kita diskusi dari Quran surat apa ayat berapa dan hadisnya riwayat siapa dari sahabat siapa. Ini Quran Ustadz lihat, ini dari Libanon, saya sekarang bawa dari Beirut, dan ini dari Yaman. Kenapa saya bawa Libanon? Libanon pemimpinnya kan Syiah Hasan Nasrullah, Syiah Hizbullah. Kemudian di Yaman Houthi, Muhammad Hussein Badruddin al-Houthi yang dulu melakukan aksi sehingga menggulingkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkuasa di sana. Saya gagal untuk melanjutkan S2 saya di Yaman 2010 itu. Harusnya saya di sana belajar. Qadarullah terhenti gara-gara itu. Nah, saya bawa oleh hadis dari sana. Saya kan Ustaz, apa kata Ustaz tanda petik Syiah ini? Maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita beda. Jadi Quran kita beda sama mereka. Saya tanya, ada masalah apa dengan Quran ini? Mereka mengatakan ini Quran sudah tidak asli, sudah tidak otentik. Loh, kenapa? Quran ini sudah ditahrif, dirubah oleh para sahabat. Dan ditankis, dikurangi jumlahnya. Harusnya 17.000 ayat. Kebayang 90 juz? 90 juz, aslinya. Jadi yang 30 juz ini palsu. Kebayang nggak? Yang 30 juz aja susah kita menghafalnya, apalagi 90 juz. Ya sekarang untuk sampai ke juz 30 aja susah. Orang bertahan di juz 30 daripada 30 juz. Apalagi ini 90 juz. Terus saya katakan, boleh saya lihat Qurannya? Oh, masih disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan, nanti dirubah lagi oleh kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk di akal tidak? Ya. Lalu selama ini kalian berakidah dan berpedoman kepada kitab Quran yang mana? Kalau Quran yang asli tidak ada, ya sementara secara takiyah kami berpegang pada Quran yang sekarang. Kan tidak masuk di akal. Kapan Quran yang asli akan dikeluarkan? Nanti menjelang hari kiamat oleh imam yang kami tunggu-tunggu, Al-Mahdi Al-Muntazar, Muhammad bin Hasan Al-Asy'ari. Ini keyakinan tentang Quran, Tuhan, dan juga kepemimpinan kebangkitan Islam versi Syiah Rafidhah. Kenapa dikatakan Rafidhah? Karena mereka menolak Quran kita, menolak hadis kita, menolak para sahabat yang besar, ya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, menolak Siti Aisyah dan Hafsah, bahkan mengkafirkan mereka. Di depan saya itu mengkafirkan mereka, mengkafirkan para sahabat. Di depan saya, mengingkari Quran dan hadis. Mau disebut Islam gimana? Yang kedua, azan mereka berbeda. Salat mereka berbeda. Saya pernah melihat berkali-kali bagaimana mereka salat di depan saya di Indonesia, di Madinah, di Raudhah. 2 kali saya melihat mereka di Madinah, di Raudhah sama di Masjid Nabawi, masih di Masjid Nabawi. Yang satu di Raudhah. Dan salatnya aneh. Kiblatnya pun bukan Ka'bah. Kiblat mereka adalah Karbala. Haji mereka bukan ke Mekah, ke Karbala. Salat mereka 3 waktu, bukan 5 waktu. Mau disebut Islam bagaimana? Anda tidak mengaitkan mereka dengan Islam. Kita tidak mempermasalahkan tentang keyakinan mereka. Tapi karena mereka mengklaim itu Islam, tidak bisa. Nah, itu. Nah, hal ini yang tidak boleh kita lupakan dari akidah Iran sendiri. Dan kalau para ulama sekalian melihat bagaimana ritual Syiah di Iran, ngeri. Ngeri sekali. Saya sampai tidak habis pikir. Ngeri lah. Ritual apa sih? Banyak. Banyak. Syiah itu banyak hari raya. Banyak hari raya. Intinya berbeda lah ya. Bukan berbeda lagi, memang tidak ada di dalam Islam. Ya Islam hanya satu gitu ya. Agak berat saya kalau menyampaikannya. Ini pasti orang Syiah di Indonesia pasti marah juga, termasuk mereka juga. Idul Qadir itu salah satu hari raya mereka. Mereka mengambil momen
Haji Wada. Sepulang Rasulullah SAW dari Haji Wada di Ghadir Khoum, Rasulullah SAW itu menyuruh berhenti para sahabat. Saat itu ada beberapa orang sahabat yang mengikuti Rasulullah ibadah haji. Kita tahu saat itu sahabat ada 10.000 orang kan, yang mengikuti haji Rasulullah mungkin ada 700 orangan. Nah, itu diberhentikan di Ghadir Khoum. Ghadir itu artinya lembah. Khoum nama tempat, itu empang, ada empang banyak kolam di sana. Nah, di situ Rasulullah SAW sudah diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk memberitahukan tentang hubungan Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang orang-orang munafik di sekitar Rasulullah membuat Rasulullah tersinggung besar dengan fitnah mereka terkait Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah menegaskan tentang siapa Ali dan bagaimana kedudukan Ali dengan Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian diklaim oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah dan semua pengikutnya. Kecuali Abu Zar, Miqdad bin Al-Aswad, ya. Dan juga Salman Al-Farisi tidak mereka kafirkan. Entah apa alasannya. Kalau Salman Al-Farisi karena dari Persia. Ya, Tamim Ad-Dari tidak mereka kafirkan karena dari Asia. Nah, mereka merayakan momen itu, Rasulullah berkata begitu kepada Ali sebagai hari raya Idul Ghadir. Dan saya punya dokumentasinya, bagaimana perayaan Idul Ghadir itu. Ya, bagaimana mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib, mempertuhankan Zainab, mempertuhankan Al-Mahdi. Sampai mengatakan, La ilaha illa Zahra. La Muhammad ila Ali, wala Aliya ila Zahra, wala ilaha ila Zahra. Sampai Zainab sirataka siratakal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Zainab. Sampai separah itu. Ini kesaksian Syekh Jabir Al-Alusi. Syekh Jabir Al-Alusi ini dari ulama besar Iran, Sunni, beliau Ahlussunnah wal Jamaah. Menyaksikan begitu, videonya ada. Dan ini yang membuat mereka. Jadi kalau kita lihat bagaimana ritual Syiah yang sesungguhnya di sana, kita sampai akan bergeleng-geleng kepala. Apakah ini dari Islam? Dan kalau Islam seperti ini, kayaknya jauh dari akal sehat itu. Seperti itu. Nah, itulah fakta tentang Syiah di Iran yang menjadi akidah mereka. Betapapun secara manusiawi mereka menolong Palestina. Kita salut, kita berterima kasih. Begitu pula dengan Yaman. Yaman dulu Zaidiyah itu sebetulnya tidak begitu berjalan. Tapi karena setelah adanya Arab Spring 2010-2011 ada konflik besar dengan Ahlussunnah. Dan itu yang membuat saya tidak bisa kembali lagi ke Yaman. Orang Yaman pun yang keluar dari sana, kalau di Ahlussunnah wal Jamaah sudah tidak bisa lagi aman, tidak aman lagi, baik dia ataupun keluarganya. Maka banyak yang menetap di Indonesia. Oke. Iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih nih atas ilmunya nih. Nah, kita balik lagi ke Timur Tengah Pak Ustadz. Hari ini kan Yahya Sinwar ya diangkat sebagai pemimpin yang baru. Kalau menurut Pak Ustadz itu seperti apa? Iya. Ketika terjadinya Tufanul Aqsa, saya menyimpan satu video bagaimana mereka melakukan strategi, menjelaskan, menguraikan strategi mereka melakukan Tufanul Aqsa dan alasan mereka seperti apa, dan bagaimana efektivitas jihad mereka sehingga mereka betul-betul bisa menghabisi 4.000 tentara spesial elit Israel tadi. Nah, di sana ada tulisan loh. Di akhir dari tayangan itu mereka menuliskan satu kalimat yang menurut saya kalimat ini pernah diucapkan oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Ya. Nabi yang memimpin 600.000 Bani Israel yang keluar dari Mesir, terdampar di Sinai, lalu ditinggal wafat oleh Nabi Harun, 2 tahun kemudian Nabi Musa. Nah, dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Kita menyebutnya Nabi Yusha bin Nun, orang Kristen mungkin menyebutnya Joshua. Nah, dia adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Haidir maksud saya, dalam surat Al-Kahfi. Nah, beliau itulah. Nah, beliau inilah yang berhasil membawa 600.000 Bani Israel memasuki Palestina, mengalahkan kaum Jabariyah di Ariha, Jericho, tempat kelahiran Nabi SAW. Nah, kalimatnya adalah udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Udkhulu alaihimul bab. Masukilah kalian melalui pintu itu. Jika kalian bisa memasuki pintu itu, maka kalian akan menang. Itu ucapan yang diucapkan kembali oleh pimpinan Hamas. Ucapan yang dikeluarkan kembali oleh juru bicara mereka, Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya ini perang betul-betul perang penghabisan. Habis Palestina atau menang.
Nah, artinya perang ini, Hamas dan Israel, ini akan menjadi titik tolak kemenangan Palestina atas Israel dan kemenangan Islam atas dunia. Otomatis Hamas ini tidak akan pernah hilang dari kepemimpinan yang karismatik. Artinya, selepas dari kepemimpinan Ismail Haniyah, maka akan muncul lagi kepemimpinan-pemimpinan yang lebih menjurus kepada pembebasan Palestina dan penghancuran Israel sehabis-habisnya. Maka sosok Yahya Sinwar ini hal yang mengejutkan. Mengejutkan sekali. Karena beliau, kalau Ismail Haniyah kan diplomasinya besar, action ada. Tapi antara diplomasi dengan action itu lebih kuat diplomasinya. Itu hebatnya Ismail Haniyah. Allah ya Rasulullah, Allah menerima beliau sebagai syahid insyaAllah. Yang kedua, Yahya Sinwar itu lebih dominan kepada action di lapangan. Sampai disebut tukang jagal. Ada sebutannya Mas? Disebut bahasa Ibraninya apa lagi. Itu luar biasa. Artinya Hamas yang luar biasa militannya. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah langkah signifikan untuk kemudian muncul serangan habis-habisan dari Hamas dengan 12 fraksinya, apakah Soraya Al-Qud, Izzuddin Al-Qassam, Jihad Islami, Fatah. Nah, ini akan menjadi, kalau positifnya saya, jika ini diterima oleh semua fraksi, ini akan menyatukan semua fraksi yang berselisih di di Palestina. Kan dulu ada 3 yang berselisih, ada Hamas, ada Jihad Islami, ada Fatah. Hamas berperang dengan Jihad Islami dan berperang dengan Jihad Islami memerangi Hamas. Padahal Jihad Islami dan Hamas sama-sama ingin mengusir Israel dari seluruh Palestina. Tidak ada isu 2 negara, alternatif 2 negara. Kenapa Hamas diserang sama Jihad Islami berperang? Karena Hamas berpolitik, Jihad Islami tidak berpolitik. Karena Hamas telah mencampur adukan politik dengan Quran Sunnah, versi Jihad Islami. Nah, tapi kedua-duanya menyerang Fatah yang tanda petik dipelihara oleh mereka yang menerima isu 2 negara dan melayani kepentingan Israel di tanah Palestina. Tapi qadarullah sekarang bersatu, tiga-tiganya bersatu. Banyak petinggi Fatah yang juga kemudian hijrah bergabung dengan Jihad Islami dan Hamas. Nah, artinya Yahya Sinwar ini bisa menjadi sosok pemersatu kekuatan Hamas yang berbeda fraksi dan bisa jadi ini menjadi kekuatan mematikan. Apakah ini syarat nanti Hamas akan segera menang? Wallahu a'lam bishawab. Jangan-jangan ini ada hubungannya ya dengan kemunculan Mujahid 100 tahun itu ya. Wah, mungkin. Pas memang momentumnya 100 tahun. Nah, ini mungkin juga pertanyaan yang banyak ditanya sama netizen Pak Ustadz. Posisi Muslim di Asia Tenggara pas akhir zaman tuh seperti apa? Ya. Kebangkitan Islam, munculnya Imam Mahdi merupakan momen bersatunya umat Islam dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu membangkitkan Islam secara memilih siapa yang pelaku-pelakunya yang Allah lebihkan. Nah, bergiliran. Dan kalau kita lihat dari sejarah Islam, dari semua wilayah kaum muslimin di muka bumi, tinggal Asia Tenggara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dari dulu tuh Pak Ustadz? Dari dulu. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW, dimulai dari 610 Masehi di Mekah, berakhir 632 Masehi di Madinah, terjadi Fathul Mekah 8 Hijriah, maka Rasulullah menggenggam dunia dari Arab. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib melawan Romawi, Bizantium itu 1187 Masehi. Dari Kairo, Afrika, Mesir, Mesir kan Afrika ya saat itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi memegang dunia, perang salib menang besar. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih tadi, 29 Mei 1453 dari Konstantinopel menguasai dunia. Yang belum itu Asia Tenggara. Nah, ada kemungkinan memang Asia Tenggara ini akan dipilih Allah untuk memilih kebangkitan Islam, memicu kebangkitan Islam dan menjadi pasukan ketiga dari 3 pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Rasulullah SAW pertama mengatakan Ahlu Syam, satakunu judun fil Iraq, satakunu judun fi Syam, satakunu judun fi Yaman. Akan muncul mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam, Palestina, Suriah, dan di Yaman. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah istahrana in tahdusu fi asrina bi ayyi junin ashtari, bi ayyi bilad. Ya Rasulullah, dengan pasukan mana, jika tiga-tiganya muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Pilihkan untuk kami. Fa'alikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikata basitatun ajihati 'alaiha. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi pasukan Syam. Artinya, ketika pasukan yang sesungguhnya ini muncul, malaikat akan ikut berperang. Kabar gembira dari Gaza tadi, Rasulullah ikut berperang nanti.
Jadi nanti perlu dibahas secara detail. Mungkinkah di akhir zaman Rasulullah akan ikut berperang? Nah, itu gimana Pak Ustaz? Nah, ini mimpi ulama yang saya dapatkan dari Gaza. Kalau Rasulullah ikut berperang, betul berarti ini perang penghabisan dan Islam segera lagi menang. Ya. Kenapa Rasul itu? Apakah ini merupakan min khasaisir? Begini, Rasulullah sudah wafat. Betul, secara fisik sudah meninggal dunia. Tapi apakah beliau tidak hidup bersama di sisi Allah? Bukankah beliau adalah syuhada teragung di dunia ini? Perjuangannya luar biasa kan? Kehormatan bagi orang yang mati syahid aja tetap hidup di sisi Allah, apalagi Rasulullah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah mengimami para nabi dan rasul yang sudah mati, mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka hadir menjadi imam Rasulullah SAW. Itu fisiknya apa ruhnya? Tidak mungkin kalau ruhnya saja kan? Artinya mereka hadir menjadi makmum Rasulullah. Nah pertanyaannya, kok bisa hadir? Ini untuk memuliakan Rasulullah SAW. Min khasa'isi Rasul. Termasuk mimpi Syekh Gaza tadi. Pertama, siapa yang saya sebutkan satu-satu? Yang pertama, Syekh Muhammad Ismail Az-Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, mimpi bertemu Rasulullah ada karunia Allah dan benar. Setan tidak bisa menyeru Rasulullah. Apa dalam mimpi beliau? Rasulullah SAW beliau mimpi bertemu Rasulullah, dan di belakang Rasulullah pasukan yang sangat banyak. Mimpinya sama dengan mimpi Syekh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah Al-Mukarramah. Ini terkenal sekali. Kedua-duanya mimpi, bahkan guru Al-Habib bin Syekh Utsman itu mendapatkan kasat bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi mereka di belakang Rasulullah ada pasukan yang sangat banyak. Ada yang menyebutkan di depan. Nah kami bertanya, man haula ya Rasulullah, siapa mereka, betapa banyak jumlah mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Jadi ini penegasan bahwa Nusantara ini akan menjadi pasukan ketiga yang memang belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Di mana nanti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian juga Patani, Moro yang akan bersatu menjadi timur, kekuatan timur. Kata Rasulullah, "Sumbatatu arwah Aisud min kibalil masyriq." Kemudian akan muncul setelah wafatnya Raja Arab, 3 anak berselisih, muncul Imam Mahdi. Akan muncul pasukan dari arah timur dengan Imam Mahdi bersama mereka. Berarti pasukannya saat itu 3, betul? Syam, Khurasan, Afghanistan, ada Talibannya kan? Dan juga ada Asia, Indonesia, Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Malaysia terlibat juga insya Allah, bagian dari kebangkitan. Nah, Nusantara Asia Tenggara ini akan menjadi kekuatan terakhir dari pasukan Imam Mahdi. Mereka inilah pasukan yang akan membuat Islam zahir di muka bumi, yang Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kalian ahli surga dan tempat kalian di surga. Dapat kita bayangkan, kita ikut menjadi bagian dari kemenangan. Dan Nabi Isa bersama kita Indonesia saat itu. Itulah yang menyebabkan Palestina begitu cinta pada Indonesia. Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah, ulama besar Yaman, membangun jamiah besar itu gratis untuk mahasiswa-mahasiswi Indonesia demi menunjukkan cinta beliau kepada Indonesia yang dimimpikan, disebutkan Rasulullah SAW. Mimpinya baru-baru ini Pak Ustaz? Oh, beliau sudah meninggal zaman kakek kita lah. Oh. Kalau Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani zaman buyut kita mungkin. Okay. Di atas. Kalau Ismail Hasan Al-Yamani masih di zaman kita, masih ada ketika beliau masih hidup. Sudah lahir tapi masih anak-anak mungkin. Siap, makasih kalau gitu. Ya, sama-sama Mas Fajar. Memberikan jawaban lah dari pertanyaan-pertanyaan kita selama ini terkait fenomena kemarin ya, pergantian pemimpin Hamas. Betul. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Betul. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Sama-sama Bang Fajar. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Mohon maaf jika saya kesana kemari jawabannya ya. Saya juga mohon maaf. Terima kasih. Itu deh guys episode Lika-Liku Akhir Zaman pada hari ini, di mana ada sebuah fenomena tentang mimpi-mimpi akhir zaman. Semoga kalian yang dengar bisa dapat something lah dari episode kali ini, bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena akhir zaman. Dan boleh juga buat kalian kalau punya pendapat gitu, kritik atau saran, komen aja di bawah, atau mungkin pengen request episode selanjutnya, boleh buat komen di bawah. Gue Fajar Ritya, Erjali mundur diri, Lika-Liku Akhir Zaman. Ciao.